Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus. Sabda Sadik hari ini diberi tema perumpamaan benih yang tumbuh. Sebelum memulainya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami boleh mendengarkan Sabda Sadik, kiranya Roh Kudus menuntun dan menolong untuk kami dapat mengerti. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Alkitab hari ini terambil dari kitab Markus 4 ayat 26-29. Saya akan membacakannya. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya di dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Dalam Markus 4 ayat 26-29 ini berisi perumpamaan tentang benih yang tumbuh yang mengajarkan bahwa kerajaan Allah bertumbuh tidak ada yang dapat dipastikan. Hanya oleh kuasa Tuhanlah, bukan usaha manusia. Pertumbuhan iman adalah anugerah Tuhan. Saya coba menyadur juga untuk perbandingan dari kitab Sabda, poin-poin penting dalam Markus 4 ayat 26-29 ini. Tugas manusia menabur. Tugas ini adalah kita sebagai manusia menaburkan benih, memberitakan Injil atau firman Tuhan tanpa hentinya. Kuasa pertumbuhan dari Allah, pertumbuhan benih dalam hati manusia terjadi secara otomatis oleh kuasa Allah, bahkan ketika manusia tidak menyadarinya atau sedang tidur. Dan proses ini adalah proses yang bertahap, tidak langsung instan ya. Kerajaan Allah tidak tumbuh instan, melainkan bertahap dari tunas, tangkai hingga butir itu penuh berisi bulir. Waktu penuaian atau hari pengadilan atau akhir zaman, ketika buah sudah masak, sang penabur segera menyabit menandakan adanya masa panen akhir yang ditentukan oleh Tuhan. Seorang penabur keluar untuk menabur. Yesus memakai perumpamaan ini untuk menceritakan bagaimana Injil akan diterima dunia. 3 kebenaran yang dapat kita pelajari. Yang pertama adalah pertobatan dan hal menghasilkan buah tergantung dari tanggapan kita terhadap firman Allah yang kita terima dan kita pelajari. Yang kedua, tanggapan dunia terhadap pemerintahan Injil akan berbeda-beda. Ada yang mendengar tetapi tidak akan mengerti, dan yang lain akan percaya hingga diselamatkan, tetapi kemudian ada juga yang mundur lagi, dan yang lain lagi akan percaya sehingga diselamatkan sampai akhir, bertekun dan menghasilkan buah dengan tingkat yang berbeda-beda. Yang ketiga dalam musuh firman Allah adalah iblis, yaitu dalam rasa kekhawatiran, kekayaan, dan segala kesenangan duniawi. Dalam hal ini kita sebagai anak Tuhan yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, kita harus menjalankan amanat agung yang Tuhan beri. Kita harus menjadi saksi Kristus, agar setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus Kristus, yang satu-satunya sebagai juru selamat dan penebus dosa, boleh mendengar kesaksian hidup yang kita alami, di mana begitu banyak pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam menjalani amanat agung ini, kita juga harus dibekali dengan bagaimana kita bisa melihat ladang tuaian ini, apakah ladang yang berbatu, ladang yang bersemak duri, atau ladang yang baik dan yang subur. Nah, ini kita bisa baca dalam Matius 13 ayat 3-9 dan ayat 19-23. Saya akan membacakannya secara cepat. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera menjadi murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi kita bisa membedakan mana yang siap untuk dituai dan yang mana yang tidak.
Intinya kita harus menyampaikan berita keselamatan tersebut. Dalam Roma 10 ayat 14 mengatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang harus diaplikasikan dalam kehidupan setiap anak Tuhan yang sudah menerima kasih karunia-Nya. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.